Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ya luar biasa. Nah adik-adik, lewat kesempatan hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang dampak dosa. Bahan Alkitabnya itu terdapat dalam Kejadian pasal yang keempat. Nah di situ berbicara tentang Kain dan Habel. Nah adik-adik sudah pernah tidak mendengar cerita Kain dan Habel? Nah, kalau yang rajin sekolah minggu pasti sudah sering mendengarkan yang namanya cerita Kain dan Habel. Nah, adik-adik di sini Bu Guru akan menceritakan secara singkat mengenai Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Itu anak pertama Kain, anak kedua Habel. Nah, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka bekerja. Kain menjadi seorang petani, Habel menjadi seorang peternak. Nah, pada saat itu Kain mengatakan bahwa ia akan mempersembahkan apa yang menjadi hasil dari kebunnya, dan Habel juga akan mempersembahkan apa yang menjadi hasil dari ternaknya. Nah, ketika mereka sama-sama mempersembahkan apa yang menjadi hasil dari pekerjaan mereka, dari petani, dari peternak, ketika mereka meletakkan di atas mezbah, melakukan korban bakaran, nah apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu ketika mereka melakukan persembahan, nah yang diterima Allah adalah Habel, persembahan Habel yang diterima. Nah dari situlah muncul keirian hati dari Kain. Kain iri kepada Habel karena persembahan Habel yang diterima. Dari situlah muncul pikiran buruk terhadap adiknya. Nah pada saat itu ia memukul adiknya hingga meninggal. Nah ketika Allah datang bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Nah, Kain mengatakan ia tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahui Kain telah berbuat dosa. Nah, di situ Allah memberikan sedikit hukuman kepada Kain. Nah, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan Kain karena Allah mengampuni Kain. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembelajaran hari ini berbicara tentang dampak dosa. Nah, bagaimana cerita dari Kain dan Habel? Apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Nah, dari cerita ini kita belajar tentang bagaimana kejahatan itu terjadi. Kejahatan itu terjadi. Yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Nah, pertanyaan ini kita jawab bersama-sama, yaitu karena Kain iri kepada Habel. Nah, yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Nah, di sini Allah menghukum Kain dengan cara, yaitu setiap tanaman yang ada di kebunnya tidak akan menumbuhkan hasil. Nah, ia dihukum oleh Allah. Ia akan mencari makanan ke sana kemari. Nah, hal yang keempat yaitu bagaimana perasaannya kalian ketika kalian berbuat dosa. Adik-adik, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang dampak dosa. Nah, tahukah kamu adik-adik apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah dari Allah atau perintah dari firman Tuhan. Dosa hanya dapat diampuni oleh Allah karena Dialah satu-satunya Allah yang mampu mengampuni manusia. Nah, mengapa manusia berbuat dosa? Nah, pertanyaannya ini kembali kepada kita. Nah, mengapa kita sebagai manusia berbuat dosa? Nah, ada berbagai alasan yang melatar belakangi hal tersebut. Kenapa kita sebagai manusia mampu melakukan dosa? Nah, seperti cerita tadi dari Kain dan Habel ya, yaitu iri hati, dengki,
apalagi marah, serakah, angkuh. Nah, apalagi keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Nah, cerita tentang Kain dan Habel yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan apa? Perasaan iri hati. Nah, jadi dampak dosa itu sangat apa? Berbahaya ya, karena menimbulkan berbagai kejahatan dan segala perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, oleh karena itu dampak dosa buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti teman. Nah, teman akan tersakiti. Nah, kalau ketika kita iri, dendam, maka hidup kita tidak akan pernah merasa tenang. Kita akan selalu dalam pikiran iri dan dendam kepada orang lain. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka hati kita tidak akan pernah iri dengan orang lain. Nah, dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Nah, Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Nah, kisah tentang Kain membunuh Habel diceritakan di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 dan 16 sampai 16, menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa, yaitu Kain membunuh Habel adiknya hanya karena amarah dan iri hati. Nah, hanya karena amarah dan iri hati. Nah, adik-adik, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita menahan rasa amarah agar kita tidak terdorong oleh hal-hal yang tidak baik atau berkenan di hadapan Allah. Itu, apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah atau balas dendam? Hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa dan terhindar dari dosa? Nah, adik-adik, hal ini mungkin kalau kita berbicara tentang terdorong oleh rasa amarah, mungkin kita sebagai anak-anak mungkin pernah marah, tetapi jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu kita harus mampu menahan amarah kita agar kita tidak masuk ke dalam dosa. Nah, kita harus mampu mengampuni orang lain. Karena apa? Ketika kita mampu mengampuni orang lain, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kita mampu mengampuni berarti kita mampu mengasihi sesama. Nah, oleh karena itu kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, yang kita terima adalah dampak dosa. Bagaimana dampak dosa itu? Adalah hukuman dari Allah. Nah, mungkin kalau kita sebagai anak-anak, sebagai manusia, mungkin tidak langsung secara nyata, tetapi Tuhan Yesus menegur secara pelan-pelan dalam kehidupannya kita ya. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menegur dengan hal-hal kecil agar kita menyadari kesalahannya kita. Oleh karena itu, mari kita menjauhi hal-hal yang jahat agar kita tidak melakukan yang jahat. Nah, adik-adik, di sini kita menghayati hidup yang terhindar dari dosa. Nah, bagaimana caranya kita menghayati hidup yang terhindar dari dosa? Nah, apakah kamu pernah melakukan dosa? Nah, tentu ketika kita berbicara tentang dosa kita pernah melakukan ya. Tetapi bagaimana cara kita mengendalikan diri kita agar kita tidak terdorong oleh hal-hal duniawi untuk melakukan dosa? Nah, oleh karena itu mari kita menjaga hati kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Seperti cerita tadi Kain dan Habel. Nah, oleh karena itu mari kita saling Di sini Ibu Guru menguatkan lagi agar kita saling mengasihi orang lain, tidak mudah iri, dengki kepada orang lain. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
mengajarkan kita tentang bagaimana dampak dosa itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengendalikan diri kita agar kita terhindar dari dosa. Oke, sampai jumpa.